Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan cerita-cerita, sharing-sharing ya, tentang satu pengalaman dan juga satu keilmuan yang menurut saya sangat bagus sekali untuk saya sharing-sharingkan. Ya, saya diskusikan kepada teman-teman semua. Beberapa waktu yang lalu saya iseng-iseng membuka Facebook dan di beranda saya muncul satu ceramah dari seorang ustadz. Beliau membahas tentang di manakah Allah itu. Beliau menjawab berdasarkan literatur dari Al-Quranul Karim. Beliau mengatakan bahwa Allah itu berada di atas. Teman-teman sekalian, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, di situ ada ayat yang mengatakan bahwa Allah itu berada di atas. Di ayat yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah itu bersemayam di atas ars. Ayat inilah yang banyak digunakan oleh sekelompok dari kalangan ustadz tersebut untuk mengatakan bahwa Allah itu berada di atas. Juga termasuk ketika kita berdoa kepada Allah, kita mengangkat tangan, maka kita meminta kepada Allah itu dengan menunjuk dan mengangkat tangan, berarti Allah itu tempatnya adalah di atas. Teman-teman sekalian, melihat tayangan dari video ustadz tersebut, saya melihat banyak sekali komentar, bahkan sampai seingat saya ribuan, bahkan sampai 8.000 lebih komentar yang mengomentari ustadz tersebut, dan kebanyakan di situ saling berdebat ya, kontradiksi dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena di antara banyak komentar tersebut ada yang setuju bahwa Allah itu di atas, juga banyak sekali yang tidak setuju. Kenapa? Karena Allah itu tidak seperti makhluk ya. Allah itu tidak bertempat, sehingga Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Seperti itu yang saya baca di salah satu komentar yang kontra terhadap ustadz tersebut. Teman-teman sekalian, kalau kita membaca Al-Quran di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qaf ayat 30, Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami Allah itu lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri. Ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak disekat atau dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian di ayat yang lain di surah Al-Baqarah, saya lupa ayatnya, Allah berfirman, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kira-kira seperti itu ayatnya. Artinya adalah dimanapun kamu menghadap, di situ wajahnya Allah. Di ayat yang lain yang banyak sekali kita mendengar atau sudah faham, Allah mengatakan laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan suatu apapun. Oleh karenanya, jika ada pendapat atau ustadz yang mengatakan bahwa Allah itu berada di atas, yang beliau sendiri itu merujuk kepada teks Al-Quran, maka ini perlu kita kritisi, juga perlu kita kaji ulang lagi. Bukan ayatnya yang salah, bukan Al-Qurannya yang salah, tetapi bisa jadi adalah pemahaman, tafsir, dan tadabbur kita yang belum benar atau belum sempurna. Mengapa demikian? Karena Tuhan itu adalah zat yang tidak sama dengan makhluk. Jika Tuhan itu berada di atas,
maka berarti Tuhan itu berada di suatu tempat. Bagaimana mungkin Tuhan yang maha segala-galanya menempati sesuatu? Bukankah tempat itu diciptakan sendiri oleh Allah, oleh Tuhan? Bagaimana mungkin sesuatu yang diciptakan kemudian dia menempati ciptaannya itu? Ini mirip manusia. Manusia membangun rumah, kemudian manusia menempati rumah itu. Itu adalah sifat makhluk. Sementara Allah, sementara Tuhan tidak seperti itu. Oleh karenanya di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, langit bumi tidak akan mampu menampung zatku. Itu ada di hadis qudsi. Di hadis qudsi ini sangat jelas sekali bahwa langit bumi tidak mampu menampung zat Allah karena memang Allah tidak menempati ruang dan waktu. Justru tempat, ruang dan waktu itu diciptakan oleh Allah. Maka membayangkan Allah berada di mana, ini kita sangat terbatas akal dan pikirannya. Yang jelas bahwa Allah itu dia wujud, dia ada, kemudian dia laisa kamitslihi syai'un, dia tidak menyerupai apapun juga, dia tidak serupa dengan makhluk apapun saja, tetapi dia ada dan dia eksis. Kemudian di ayat yang lain juga kalau kita membaca Al-Quran, Allah itu mengatakan inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Allah itu meliputi semua manusia. Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi di sini jika dikatakan Allah itu di atas, maka kesimpulannya adalah akan bertentangan dengan ayat Quran yang lain. Oleh karena itu, ketika kita mentadaburi Quran, memaknai Al-Quran, maka kita kembali kepada ilmunya para ahli-ahli, para ulama yang memang ahli di bidangnya. Janganlah kita mengikuti akal pikiran kita karena kita bisa salah-salah, apalagi menafsirkan tentang sesuatu yang bersifat ketauhidan ya, bersifat tentang kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat Quran itu ada ayat-ayat mutasyabihat sehingga kita harus memaknai dan menerjemahkan secara kualitatif, tidak hanya berdasarkan tekstual saja, sehingga kita bisa memaknai Al-Quran itu secara lebih baik dan tentunya tidak akan bertabrakan atau kontradiktif dengan ayat-ayat Quran yang lain. Teman-teman sekalian, kesimpulannya adalah di manakah Allah? Maka Allah itu tidak bertempat. Karena tempat itu adalah ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah menempati sesuatu yang berupa makhluknya? Oleh karenanya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan ya, pencerahan kepada diri saya sendiri, juga kepada yang mendengarkan, bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti apapun saja, tidak bisa dibayangkan. Yang dimaksud Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa menurut para ulama adalah bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Allah itu berkuasa atas segala apapun saja ciptaannya. Demikianlah teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.